115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Adakah yang dapat merubah firman-Nya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Taurat, Jabur, Injil firman Allah nggak? Firman Allah. Oke, ada nggak yang bisa merubah? Pening dah. Sebenarnya nggak ada. Terus tadi Anda katakan katanya Injil dirubah-rubah. Gimana sih? Taurat dan Injil sudah diubah. Kalau benar Taurat dan Injil diubah, kapan? Oleh siapa? Dan mengapa justru Al-Quran sendiri mengakui bahwa firman Allah itu tidak bisa diubah? Kita akan bongkar satu persatu, bukan dengan emosi, tapi dengan dalil, bukti sejarah, dan juga ayat-ayat dari Al-Quran sendiri. Di video ini, saya akan tunjukkan apa yang sebenarnya dikatakan Al-Quran tentang Taurat dan Injil. Mengapa tuduhan penyimpangan tidak berdiri secara logis? Dan yang paling penting, apa makna semua ini bagi kamu hari ini? Jangan buru-buru menolak, dengarkan sampai akhir. Mungkin ini akan mengubah cara kamu melihat kebenaran. Mari kita lanjutkan. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Ali Almanak. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik, Bang. Gimana kabar Bang Ali? Baik juga, sehat. Oke. Bang Ali Almanak, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya host, saya sebagai Kristen. Ya. Apa gerangan ini Anda naik kemari? Apa yang mau Anda sampaikan atau Anda utarakan? Ya, tadi saya ada dengar ini ya. Apa namanya? Bahwa Nabi Muhammad itu Rob, ya seperti itu ya? Iya. Itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat Muslim. Siapa aja, Bang? Kalau Yusuf PI mengakui, hanya saja Yusuf PI itu berkelit. Dia mengakui khusus di hadapan saya. Kemudian Gus Wafi mengakui. Kemudian Uni Rifa mengakui. Rashid mengakui. Daman mengakui. Zuma mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Kenapa jadi mereka berstatement seperti itu, Bang? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya memang Muhammad itu Robnya umat Islam, tetapi umat yang tidak tahu. Apakah Anda termasuk orang-orang yang mengakui atau tidak mengakui? Kalau saya sih Allah ya. Allah itu kan gak nyambung kan dia kan. Bang, kita tidak sedang membahas Allah, Bang Ali. Kita nggak lagi bahas Allah. Kita lagi bahas Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Muhammad utusan. Itu statusnya manusia. Di dalam agama Islam sebagai Rob kalian. Jadi Rob kalian kalau itu ada dua. Ada Allah dan ada Muhammad. Jadi Robnya umat Muslim itu dua. Kalau disama-samain sama Kristen ya. Nah ini ada makanya Tuhan. Anda tidak tahu. Bang, ada Al-Quran di situ nggak? Ada. Ada nggak di dalam Al-Quran kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Sejauh ini yang saya tahu tidak ada sih. Tidak ada. Inilah karena orang Islam tidak tahu isi Qur'annya. Itu ada di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23 di mana Yusuf berkata innahu rabbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu, Robbi itu ditujukan Yusuf kepada seorang manusia. Iya, seperti itu ya. Jangan iya-iya saja. Ya.
Terus Nah, pertanyaan saya, kenapa Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu dengan kata-kata Robbi? di Al-Quran bagian mana bang yang Oke, coba buka surat Yusuf ayat 23. surah Yusuf? Kita harus mengulang lagi Ayat tema 23. ini, teman-teman. Sebentar ya. Oh ya. Surah Yusuf ayat 23. Sebentar. Coba bang, HP-nya diletakin yang bagus. Biar satu tangan Oh, Anda iya. nggak begini. Biar Anda itu nggak repot jadi orang. Taruh yang bagus. Kemudian buka Kalau Quran saya Anda. sukanya yang repot-repot. Saya sukanya Bukannya yang yang repot. repot-repot. Yo, silakan. Ya lucu juga bang nih. Nah, Yusuf ini ayat 23. Biar Sahrul tuh nonton dia. Dia lagi ngintip-ngintip tuh Sahrul tuh. Yang tadi naik itu. oh iya. Terus saya bacakan terjemahnya ya. Ya bang. Iya, silakan bang. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke, sungguh tuanku. Coba cek bahasa Arabnya itu apa? Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu Robbi. Kata Robbi itu ditujukan ke siapa oleh Yusuf? Ke sang raja. Oke, jadi Karena ada nggak kata Robbi Nabi itu yang disematkan kepada manusia? Ya, ini disematkan kepada manusia nih bang. Iya. Kenapa Yusuf memanggil suaminya perempuan itu dengan kata-kata Robbi? Karena dia adalah seorang budak. Iya, karena dia adalah yang dimiliki, yang dikuasai, yang diatur oleh suaminya si perempuan itu. Betul? Betul. Iya. Nah, posisi kalian umat muslim terhadap Allah dan Muhammad seperti Yusuf itu terhadap suaminya Zulaika itu. Kalian adalah budak-budaknya Allah dan budak-budaknya Muhammad. Makanya bertaubatlah kalian menjadi budak Allah dan budak Muhammad. Itu yang saya suarakan tiap hari di channel ini. Iya. Iya. Insyaallah terima. Bertaubatlah Anda wahai saudaraku. Kalau kata Mikana, saudaraku, bertobat kau, bertobat. Ya, bertobat. Coba sekarang saya tanya. Bagaimana posisi umat muslim terhadap Allah dan Muhammad? Bukankah mereka harus berucap sami'na wa to'na? Betul nggak? Sami'na bang, yang benar sami'na wa to'na. Apa arti sami'na wa to'na? Ya, mendengarkan dan patuh. Iya, kami mendengar dan kami patuh. Itulah ucapan yang keluar dari orang-orang Islam jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan. Betul? Betul. Iya, makanya kalian inilah budak-budak daripada Allah dan Muhammad. Jadi ketika saya bilang Muhammad itu Rob kalian, Allah itu Rob kalian, itu memang betul. Pemahaman itu adalah pemahaman yang sangat Islami, pemahaman yang Qurani. Dan itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat senior kalian. Gitu loh. Gitu ya, bang. Mungkin nanti lebih dalam lagi bang untuk memahami kata Rob di sini apa sih sebenarnya. Karena kalau kata-kata Rob yang lain bang, kalau kata-kata Rob yang lain itu beda tulisannya dan artinya pun berbeda bang. Intinya
Allah adalah Rob kalian, Muhammad adalah Rob kalian. Jadi Rob kalian tuh ada dua. Jadi nggak usah lagi ngomong sama Kristen, hai Karesteng, Tuhan kalian ada 3. Masih hebat kami ada 3, kalian 2, masih menang 1. Gitu. Namun kan di Al-Quran ini tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu adalah anaknya Tuhan seperti itu, Bang. Kalau kita berbicara mengenai anaknya Tuhan, memang betul. Muhammad memang bukan anaknya Tuhan, tetapi dia anaknya. Nanti kalau saya ngomong dibilang penista. Nah, kalau misalnya Anda marah, pernah nggak Anda dengar ungkapan kemarahan begini? Dasar anak setan lo. Pernah dengar ungkapan begitu nggak? Ya, pernah sih. Oke. Anak setan, apakah berarti bahwa setan itu punya istri terus ngelahirin dia? Ya enggak, Bang. Enggak. Anak setan itu adalah sebuah kiasan, sebuah ungkapan bagaimana dia itu memiliki sifat setan. Jadi sifat setan itu nurun. Makanya ada istilah buah jatuh tak jauh dari tangkainya. Pohonnya. Iya. Jadi anak setan itu adalah ungkapan bagaimana seorang anak yang tabiatnya itu kayak setan. Itu semua bahasa-bahasa metafor, Bang. Memang Muhammad bukan anak Tuhan, sifat-sifatnya jauh daripada kebenaran. Gimana? Yang anak-anak Tuhan itu orang-orang Kristen. Kami orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak-anaknya. Yesus disebut anaknya yang tunggal. Begitu. Sedangkan kami itu disebut anak-anaknya. Iya, kalau jadi di kami kan di Islam kan. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu mengeluarkan kosakata yang tidak tepat. Contoh misalnya, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa itu adalah anak Allah, maha suci Allah dari mempunyai anak karena dia tidak punya istri. Kan Quran gak nyambung. Bagaimana mungkin Quran mengira bahwa orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu anak biologis? Padahal tidak ada orang Kristen yang beriman bahwa Yesus anak biologis. Bapak di surga ngambil istri, kemudian kawin, terus lahirlah Yesus anaknya. Nah, itulah yang Quran kira, itulah yang umat Muslim kira, yang dipahami oleh kekristenan. Padahal tidak seperti itu. Terus abang berarti bersikukuh bahwa mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah Rob kami ya, seperti itu ya, Bang? Bang, itu sudah didukung dan diakui oleh para pendebat-pendebat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan tuanku yang dalam surah Yusuf ini bukan Nabi Muhammad, Bang. Jadi gimana? Memang bukan Muhammad, aduh Tuhan. Tingkul maksudnya. Bang, yang dimaksudkan Yusuf di situ. Yusuf itu kan tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Yang dimaksudkan kata Rob di situ adalah suami dari si perempuan itu sendiri. Iya, si raja itu kan. Iya. Kenapa Yusuf menyebut suami perempuan itu sebagai Robnya? Karena posisi Yusuf adalah orang yang menjadi budak dari suaminya itu. Karena Yusuf itu adalah milik dari suaminya perempuan itu. Dia berkuasa penuh atas diri Yusuf itu. Kalau dia bilang, Yusuf kiri, dia harus kiri. Yusuf kanan, dia harus kanan. Itulah kenapa Yusuf menyebutnya sebagai Robbi. Nah, berangkat dari situ, orang
yang dimana dia dikendalikan oleh sesuatu, maka sesuatu itu adalah robnya. Contoh, umat muslim. Kalau Allah bilang, hei umat muslim, belok kiri. Sebagai muslim yang sejati belok kiri enggak? Manut-manut sama Allah? Iya. Iya. Makanya posisi umat muslim terhadap Allah, Allah adalah robnya. Tapi apakah hanya Allah yang ditaati dan dipatuhi oleh umat muslim? Bukan hanya Allah, tapi juga Muhammad. Karena tidak mungkin Anda patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad. Bisa nggak muslim patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad? Bisa nggak? Karena yang menyuruh patuh kepada Nabi Muhammad itu Allah sendiri, Bang. Nah itu Ya, artinya Allah menyuruh supaya kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Yang menyuruh itu Allah sendiri, sekalipun saya percaya Allah tuh karangannya Muhammad sendiri. Gitu. Sama itu Bang dalam kekristenan. Siapa yang menyuruh mempertuhan Yesus itu? Siapa yang menyuruh menaklukkan diri kepada Yesus? Bapa di sorga sendiri. Karena ketika kita menaklukkan diri mempertuhan Yesus, sebenarnya secara otomatis kita mempertuhan Bapa di sorga. Makanya barang siapa yang taat tunduk kepada Yesus, sesungguhnya dia sedang tunduk dan taat kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sesungguhnya dia sedang dikendalikan Bapa di sorga. Makanya ada istilah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga, tetapi ketiga ini adalah satu. Kalau di antara ketiganya itu siapa yang paling prioritas dalam menentukan sesuatu, Bang? Prioritas gimana? Kalau dalam Bible dikatakan kepala dari gereja adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah the God, Bapa di sorga. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika Anda mengatakan kenapa kau Tuhankan tiga, sebenarnya kau menuhankan dua, itu loh. Tapi kami tidak pernah mengakui, Bang, bahwasanya kami menuhankan Iya, dua. karena kalian sudah ketutup, kalian sudah sama lemak sapi. Sama lemak kambing kepala kalian. Gitu loh Bang. Jadi betapa indahnya kalau kita saling memahami gitu loh. Jadi besok-besok tujuan saya membuat diskusi ini supaya orang muslim itu besok nggak ngomong lagi, jangan kau menuhankan manusia. Sesungguhnya itu terjadi pada diri kalian. Kalian menuhankan manusia, menjadikan manusia sebagai rob kalian. Namanya Muhammad. Nah, makanya saya bilang, wahai umat muslim, berhentilah kalian mempertuhan Muhammad. Mulai sekarang yang harus kalian pertuhan itu adalah Yesus. Supaya apa? Supaya kalian tidak berada di dalam kesesatan yang nyata. Coba, kalau kalian mempertuhankan Muhammad, akhirnya kalian berangkat ke Arab, mencium-ciumi sebongkah batu di sana. Kalau kalian mempertuhan Muhammad, akhirnya hidup kalian begini, terus begini. Padahal kalian nggak tahu itu apa. Itu akibat dari kalian mempertuhan Muhammad. Menghambakan diri kalian kepada Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Melakukan hal-hal yang mubazir. Batu dicium-cium. Batu dilempar-lempar. Coba kalau kalian mempertuhan Yesus. Kalian tidak akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip mubazir seperti itu. Hal-hal dalam tanda kutip ini mohon maaf ini. B-D-O-O-O B-O-D-O. Cobalah Bang saya tanya, cium-ciumin batu buat apa? Kenapa batu dicium-ciumin? Jauh-jauh ke Arab Saudi, nabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, sampai sana cuman suruh nyium-nyiumin sebongkah batu.
Mendingan ke rumah gua aja, Bang. Tuh, apa? Meja dapur juga, batu juga meja dapur. Maksud saya begitu, Bang, supaya kalian berhenti memperbudak diri kalian kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Muhammad. Begitu. Makasih Pak Agus Ibrahim. Mulai sekarang kalian harus menghambakan diri kalian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita menghambakan diri kepada Bapa di surga tanpa kita menghambakan diri kepada Yesus. Tidak mungkin kita patuh kepada Bapa di surga kalau nggak patuh kepada Roh Kudus. Gini Bang, tadi kan Abang bilang kalau kami kan menuhankan dua. Kata Abang tadi kan dua aja puyeng, apalagi tiga Bang. Nah masalahnya dua aja puyeng, kalau tiga puyeng gini. Kalau dalam agama Kristen, perintah Bapa, perintah Roh Kudus, perintah Yesus itu satu. Nggak ada yang saling bertentangan. Nah kalau perintah Allah sama Muhammad cakar-cakaran. Coba saya kasih contohnya. Di dalam Al-Quran Allah melarang mengkonsumsi darah, betul? Ya. Muhammad darahnya diminum, betul? Karena darah najis. Oke, tetapi dalam riwayat dikatakan Muhammad itu darahnya dia itu diminum, betul? Ya. Nah, betul. ketika darahnya dia diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahku sudah bercampur dengan darahmu, betul? Karena darah yang diminum itu bukan darah ini Bang, itu darah bekam Bang. Darah bekam itu tidak najis Bang. Darah bekam tidak najis. Sedangkan dalam Al-Quran janganlah kamu mengkonsumsi darah. Berarti Allah sedang ingin membuat, Muhammad sedang ingin membuat bahwa Allah lupa kecuali darah Muhammad. Itu baru satu Bang, belum yang lain-lain. Contoh di dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Coba dibaca dulu, Al-Ahzab nomor 70. Kita didik nih, santri dia ini teman-teman. Bang Ali santri Bang ya? Saya bukan santri Bang, saya orang biasa Bang. Orang biasa. Kalau dari logat-logat Anda ngomong kayaknya Anda saudaranya Yusuf P ini, orang Banjar ya? Ya bujur. Bujur, ya betul. Betul. Ikam orang Banjar. Ya ulun Bang. Ulun orang Banjar, ulun. Coba silahkan buka surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat yang ke-70. Ayat 70. Ya. Sebentar. Kita diskusi aja Bang ya. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Artinya? Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya boleh bohong nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Anda tahu nggak dalam hadis Muhammad mengizinkan orang Islam boleh bohong? Gimana Bang? Letak bohongnya di mana? Bang, di dalam hadis Muhammad membolehkan umat Islam berdusta, terutama di dalam 3 perkara. Sementara di dalam Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Makanya Allah dan Muhammad tuh gontok-gontokan mereka. Bentar Bang, yang 3 kebohongan itu apa aja Bang? Misalnya suami boleh berbohong kepada istrinya atau istri boleh berbohong kepada suaminya demi mendapatkan ridho. Di mana itu Bang ininya? Waduh, bentar ya, bentar. Ini sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Kita tidak lelah-lelahnya ya, kita tidak capek-capeknya untuk mendidik orang-orang Islam ya, teman-teman ya. Itulah kenapa video-video saya itu harus kalian
ambil bagian-bagian intinya dan kalian sebarkan. Bantu saya untuk menyebarkan pesan-pesan ini teman-teman, supaya semakin banyak muslim-muslim yang mendengar seperti itu. Karena tiap hari selalu saja ada muslim baru bang, gitu ya. Coba. Sebentar. Iya. Anda belum pernah tahu bahwa Muhammad mengizinkan boleh berdusta dalam 3 hal ya? Nggak ada bang. Oke baik. Saya putarkan, coba bang dengarkan ya. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong. 3. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi. Kedua, pada saat jihad perang, menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada tadi dia masuk sini? Tak ada. Betul, tak ada. Pergi. Boleh. Yang ketiga, mendamaikan rumah tangga. Suami benar. Boleh bohong dalam 3 hal kan? Sedangkan dalam Ya, Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Iya. Tetapi kalian lebih patuh lalu lebih tunduk kepada Muhammad, sekalipun Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Muhammad itu berkali-kali melegalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Coba, menurut Al-Quran, orang yang berbohong itu adalah orang yang tidak beriman. Tahu ayatnya? Apa itu bang? Baik, saya akan tunjukkan ayatnya di mana dalam Al-Quran menyatakan bahwa orang yang berbohong, berdusta adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Bentar ya. Saya bukakan ayatnya. Coba abang buka Quran surat yang ke An-Nahl ayat 105. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Surat yang ke-16. Ya, Sebentar. An-Nahl ayat yang ke-105. Sebentar bang ya. Boleh, sabar. Nih. Tahu. 6. Mana nih? Surat yang ke-16, Bang. Oh iya. An-Nahl ayat 105. 6. Kebetulan saya ini, Bang, 100 kali lebih saya khatam Al-Quran itu. Jadi saya tahu persis apa itu Al-Quran. Bahkan saya merasa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Sayalah orang yang paling ngerti Al-Quran, Bang. Kalau mau tanya Quran, tanya sama saya. Ya memang. Itu kan visi misi abang kan? 103. Salah ya. 105 maksudnya, Bang. 105. Surat An-Nahl ayat yang ke-105. 105. Oh iya nih. Coba silakan dibaca. Artinya atau ayatnya? Artinya, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. No. Jadi menurut Al-Quran, orang yang mengada-adakan sesuatu yang gak ada, ngarang atau bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad termasuk orang tersebut. Coba baca ayat 99-nya, masih di surat yang sama. 99. Apa dikatakan di situ? Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Oke. Artinya setan bisa mempengaruhi orang yang beriman nggak? Maksud di ayat ini bang, karena di sebelumnya itu kan ada ayat 147 juga. Yang dimaksud pembohong itu
melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah, bukan kebohongan yang dimaksud dengan Iya, oleh Muhammad Ustadz. melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Dia melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Allah mengatakan suruh mengucapkan yang benar, Muhammad malah bilang boleh bohong. Berarti dia mengadakan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah itu. Coba sekarang begini. Menurut ayat 99, apakah bisa setan itu mempengaruhi orang yang beriman? Bisa. Coba dibaca lagi, Bang. Dibaca lagi. Yang 99 tadi ya. Ya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Oke. Bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Ya, kalau di ayat ini nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Saya tanya, sihir dari mana? Setan. Setan. Kalau orang beriman bisa nggak kena pengaruh setan? Tidaklah. Tidak bisa. Muhammad kena pengaruh sihir nggak? Nabi Muhammad Kena pengaruh sihir nggak dia? kena. Kena. Berarti kesimpulannya dia orang beriman tidak? Beriman, Bang. Nah, pelan-pelan ya. Orang yang Bentar, beriman tidak mungkin bisa dipengaruhi setan. Muhammad kena pengaruh sihir. Sihir datangnya dari setan. Berarti kesimpulannya bagaimana? Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Karena dia kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir? Ya. Berarti Muhammad tidak Orang beriman. beriman. Setuju? Beriman lah. Ini gimana sih? Bang, pelan-pelan. Satu kali lagi, ini terakhir nih. Satu kali lagi. Apakah orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya menurut surat An-Nahl ayat 99 dapat dipengaruhi oleh setan? Tidak. Tidak dapat. Apakah Muhammad dipengaruhi oleh setan? Maksudnya sihir ya? Iya. Ya. Iya, berarti kesimpulannya apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Termasuklah. Karena Sakit kepala saya. Kalau Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, menurut ayat tersebut tidak mungkin dia bisa kena pengaruh setan. Sementara atau sihir. Sementara dengarkan ini. Nabi SAW dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat Itu penjelasan dia. Tapi yang jelas Itu Muhammad namanya. itu kena sihir. ya, itu. Ya, betul. pernah disihir. Jadi itu namanya, Bang. Apakah terdapat riwayat? Terus Jadi Muhammad pernah kena sihir selama sebulan. Dan kita tahu sihir itu datangnya dari setan. Dan Muhammad kena pengaruh itu. Itu tanda bahwa dia tidak beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bagaimana Anda ini? Bukti yang lain ada, bukan hanya satu bukti. Menurut surat An-Nahl ayat 105, orang-orang yang berbohong, yang mengadang-adakan perkara, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad malah mengajarkan itu boleh berbohong dalam 3 hal. ya, masalah Nabi Makanya Muhammad saya itu bilang terkena begini, sihir, Bang. Bang. Berhentilah Sini, Anda Bang. dari mengikuti Muhammad. Itu yang saya minta kepada Anda. Dengerin dulu, Bang. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu terkena sihir? Karena dia Karena tidak Nabi beriman Muhammad dan itu bertawakal. Bukan. Karena itu adalah sifat
basyariahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa membuktikan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Oke, Seperti kalau kita, dia namun manusia beliau biasa, juga istimewaan kenapa yang kalian tidak dimiliki perlakukan oleh dia manusia bak lain. dewa? Bang, Muhammad manusia biasa kan? Ya, Sama manusia seperti kita biasa, kan? makan, Iya, sama seperti kita kan? menikah dan lain sebagainya. Namun beliau memiliki tugas-tugas yang istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Oke, sekarang saya Gitu, tanya. Bang. Kalau memang Muhammad itu hanyalah manusia biasa, kenapa umat muslim memperlakukannya seperti dewa? Bukan memperlakukan seperti dewa, Bang. Karena kami itu memberikan tanda jasa kepada beliau. Karena begitu luar biasanya beliau memperjuangkan agama Islam sampai detik ini, ya kan? Buktinya di Indonesia mayoritas Islam, Bang. Ya, karena di Indonesia itu negara yang menurut survei IQ-nya itu rendah. Makanya kebanyakan orang Indonesia ber-IQ jongkok. Iya, kalau agak sedikit waras pasti rame-rame berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Sebentar nih, saya kasih Anda contoh nih. Muhammad berkata, "Janganlah kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan, sebagaimana umat Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam." Pernah dengar hadis itu? Ya. Oke. Coba, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa tetapi tidak dilakukan kepada Muhammad? Bahkan umat Islam memperlakukan Muhammad lebih ketimbang orang Nasrani memperlakukan Isa. Mau saya kasih contohnya? Boleh. Baik. Di dalam riwayat orang-orang Nasrani, adakah orang Nasrani meminum air kencingnya Isa? Ada? Nggak ada. Adakah dalam riwayat-riwayat orang Nasrani di mana orang Nasrani mengumpulkan bekas keringatnya Isa? Nggak ada. Adakah orang Nasrani menjadikan bekas air cuciannya badannya Isa sebagai satu barokah? Nggak ada. Tapi dalam riwayat-riwayat agama Islam, Bang, waduh, Bang, kencingnya Nabi diminum, ludahnya Nabi jadi rebutan, keringatnya Nabi jadi parfum, bekas air wudhunya Nabi jadi rebutan. Padahal Muhammad berkata, "Jangan kamu memperlakukan aku berlebih-lebihan." Ternyata umat muslim lebih parah. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah umat yang mempertuhankan manusia, yaitu Muhammad. Bahkan sudah meninggal. Itu diakui oleh lawan-lawan debat saya. Itu, Bang, ketika ada seorang sahabat yang meminum darahnya Nabi Muhammad itu tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Bang. Ya, tapi Seandainya dibenarkan nggak oleh dia? Bukan dibenarkan, tapi ketika sudah terminum kan nggak mungkin kan dimuntahkan seperti itu, Bang. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan haram tubuhmu dijilat api neraka. Oke. Artinya, oke, apakah di situ Muhammad mengatakan dia peduli terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi? Artinya baik yang meminum darah, baik Muhammad, kedua-duanya mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Yang minum darah tidak peduli dengan larangan minum darah dalam Al-Quran. Yang darahnya diminum yaitu Muhammad malah membenarkan perbuatan itu dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Itu, Bang, saking cintanya, Bang, seorang umat dengan nabinya seperti itu, Bang. Saking cintanya sehingga firman Allah diacuhkan, betul?
Iya, karena orang yang cinta Iya, itu makanya saya bilang kalian inilah yang mempertuhankan Muhammad. Sehingga ayat-ayat Al-Quran bagi kalian tidak ada gunanya. kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran, mungkin banyak daripada sahabat itu kebanyakan pada umumnya pasti pernah meminum darahnya Nabi, sedangkan ini hanya satu aja bang. Satu Oh, ada aja lagi, yang bukan minum. hanya itu, ada lagi yang lain. Ketika Muhammad sedang Yang mana, Bang? berperang, katanya ada apa? Pecahan apa begitu yang nempel di pipinya, darah bekas cucurannya itu diminum juga itu. Ada lagi riwayat yang lain. Sehingga melalui hadis itu banyaklah Habib-Habib yang membanggakan dirinya bahwa darah Rasulullah mengalir kepadaku. Ada di dalam tubuhku ini zuriat Nabi, turunan Nabi. Sehingga orang Islam di Indonesia berbondong-bondong datang sungkem, cium tangan, cium kaki mereka. Kalau Bang Edis percaya nggak kalau Bang Edis itu keturunan Nabi juga bang? Kita jangan ngomong ke sana, Bang. Nanti kalau ngomong ke sana jadi panjang lebar. Maksud saya begini. Intinya kalian ini memperlakukan Muhammad sudah masuk kategori mempertuhankan menurut bahasa-bahasa Al-Qur'an. Nggak ada bang. Loh, Kalau di Bang, surah Yusuf itu surat Yusuf tulisan tadi mengakui bahwa suaminya Zulaikha itu Robbi, betul? Robbi di dalam Al-Quran ini tulisannya dengan Rob yang sesungguhnya itu berbeda bang. Coba mana bedanya? Coba bang, Ya udah bedanya mana, Bang? ini belum pernah belajar balagah ya, balagah dan mantik seperti itu. Iya, Jadi mulai nggak mereka tahu. ilmu nahu sarap putus. Gimana? Bang, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu, nahu sorob, mantik, balago, ada nggak begitu? Nggak ada bang, cuman ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mendalami apa terjemah daripada Al-Quran itu harus belajar itu bang. Kalau nggak belajar abang bisa tersesat nanti. Baik. Kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, kalau mau paham Al-Quran, suruh ngapain? Ya belajar bang. Suruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, Bang. Coba buka surat Yunus ayat 94. Aduh, benar-benar Anda ini tidak paham Al-Quran. Coba buka surat Bang, Yunus ayat 94. Yunus surah yang keberapa tuh bang? Juz berapa? Bentar ya. Surat Yunus. Oh ini. Ayat berapa bang? 94. 94. Oke. Sungguh luar biasa mereka ini. Bahasa Indonesianya saja, Bang. Percuma juga dibaca-bacain kagak ngerti. Dibaca aja artinya. Iya bang. Abang nggak pernah dengar Al-Quran kan? Kalau dengar Al-Quran bisa panas bang nanti bang. Iya, itu adanya cuma di film Misteri Gunung Merapi. Sama Susana. Ya, ini saya bacakan ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab Salah sebelumnya. bang, suruh belajar balaghah, nahu sorob. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka belajarlah nahu sorob, mantik, balaghah. Coba baca lagi yang benar. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Oke, adakah di situ disuruh belajar manahu sorob? Ya nggak ada bang secara Nggak ada. kontekstual. Kalau ragu-ragu ayatnya. suruh ngapa di situ? Tanya dengan orang yang sebelumnya, kitab sebelumnya. Iya,
tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Kalau zaman sekarang kalau tanya dengan kitab-kitab sebelumnya, sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya sekarang ini yang ada ini kan sudah dipalsukan seperti itu, Bang. Oke, Gimana mau tanya? kalau memang kitab-kitab Taurat, Injil yang kitab. sebelumnya itu sudah dipalsukan, Kalau di zaman Nabi mana yang Muhammad, Bang, aslinya? banyak Kalau masih begitu, hidup. Yang masih hidup ya ahli kitab masih banyak. Di zaman Nabi Muhammad itu ahli kitab tuh masih hidup, masih ada gitu. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi, Bang, ahli kitab. Kalaupun ada juga, kitabnya juga sudah banyak dirubah-rubah, Bang. baik. Kalau begitu, coba maksud Anda kalau mengatakan bahwa itu sudah dirubah-rubah, bagaimana dengan bunyi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa, coba Bang, buka Quran surat yang ke-6. Surah apa itu, Bang? Quran surat yang ke-6. Surah An-Nisa kah? Bukan An-Nisa, Bang. Sebelum surat Al-Araf. Quran surat Yunus, Bang. Surat yang ke-6, surat yang ke-6. Surah apa, Bang? Surah Al-Maidah. Al-Maidah itu Al-An'am. kelima, Bang. Al-An'am berarti ya? Ya. Ayat berapa? Ayat yang ke 115. Jauh sekali. 115. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan Coba wa ada adala. terjemahannya saja, Bang. Terjemahannya. Mati wa sami'ul alim. 115 dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Adakah yang dapat merubah firman-Nya? Enggak ada, Bang. Nggak ada. Taurat, Jabur, Injil, firman Allah nggak? Firman Allah. Oke, ada nggak yang bisa merubah? Pening dah. Pening. Sebenarnya enggak ada. Terus tadi Anda katakan katanya Injil dirubah-rubah. Gimana sih? Karena ketika Nabi Isa, contoh nih Injil ya, Bang ya. Sebentar. Anda katakan nggak Injil dirubah-rubah? Kenapa? Anda tadi mengatakan tidak bahwa Injil dan Taurat dirubah-rubah. Enggak sih. Tadi ngomong iya, sekarang enggak. Aduh. Iya. Iya sebenarnya iya. Sulit yang nyata ini. Aduh, makanya saya punya satu gambar bagus. Ini gambar ini bukan asal-asal muncul loh. Ini gambar ini memang dari pengalaman hidup saya nih. Ketika Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Terus, Bang? Pesan saya cuma satu, segeralah tinggalkan kedustaan-kedustaan itu. Ya, semoga Anda mendapatkan kebenaran. Ya, Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda mengikuti Yesus. Ya, berhenti mengikuti Muhammad. Karena Anda nanti akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Oke, gitu aja Bang ya. Bang Ali Almanak begitu saja. Ya. Oke, baik. Saya turunkan kalau begitu Ali Almanak. Terima kasih. Sama-sama Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Bolehkan naik, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Sama-sama saya turunkan ya. Ya, sehat-sehat selalu semuanya. Sama-sama Bang. Semoga Anda juga sehat selalu. Ya.
Ya, itulah teman-teman ya. Jadi memang benar yang saya katakan. Kalau ada seorang muslim ketika dia diskusi dengan saya menjelaskan agama Islam, pasti dia akan berbohong. Ya. Karena kalau dia tidak berbohong, akhirnya dia akan meninggalkan agama Islam. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, tapi sebelum kita lanjutkan kembali, saya iklan lagi ya. Teman-teman sekalian, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah mensupport pendirian rumah apologet. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, target kita itu akhir tahun ini ya teman-teman ya. Sudah saya tautkan sekarang di profil saya, di beranda saya. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat di beranda saya, itu ada di situ support pendirian rumah apologet. Lihat saja, cek aja di profil saya ya. Kalian nanti akan dapati sendiri. Ada di situ kolektenya untuk mendirikan rumah apologet. Ya. BRI ya teman-teman ya, 3 huruf. Oke, silakan cek sendiri biar saya tidak capek-capek. Tapi nanti kalau nggak di ini juga orang-orang pada bingung. Profil itu apa? Karena zaman sekarang teman-teman di tahun 2025 ini orang masih nggak tahu apa itu profil. Beneran, profil itu apa gitu masih banyak. Ya, mereka tidak tahu apa itu profil. Baik, kita tampilkan kembali ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, bagi teman-teman yang ingin ya rumah apologet ini juga berdiri teman-teman ya. Di akhir tahun ini teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam hal berkolekte. Silakan teman-teman bisa berkolekte. Nomornya ada di layar, silakan teman-teman tangkap. Bagi teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman akan melihat ada tulisan yang berjalan itu yang di bawah. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Pastikan teman-teman nonton di YouTube Asli Edis TV ya. Kalau teman-teman tidak nonton di YouTube Asli Edis TV, teman-teman mungkin tidak bisa melihat itu. Bagi teman-teman yang merelay juga ya, atau mengambil konten ini secara live, silakan juga teman-teman bisa tautkan atau cantumkan nomor untuk support saya ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena YouTube saya ini tidak ada ininya teman-teman. Nggak ada AdSense atau iklannya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Muhammad Sudi. Muhammad Sudi. Makasih Martin, makasih Bang Martin. Ya, Muhammad Sudi. Makasih Kak Dea. Ya. Selamat malam Bang Muhammad Sudi. Ya, selamat malam. Ya, silakan Muhammad Sudi nyalakan kamera Anda. Tanya dulu nih Muhammad Sudi, Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim. Ya, ini diskusi forum diskusi lintas iman ya antara Islam dan Kristen. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Jangan bingung Bang, jangan bingung Bang. Tenangkan diri, tarik nafas, hembuskan. Nah, ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ini saya mau bertanya. Apa itu Bang? Sampean kan agamanya Kristen ya? Betul. Kan agamanya Kristen. Semua pengikut Yesus pasti mengakui bahwa mereka beragama Kristen kan ya? Ya, itu hanya sekedar agama Bang. Iya. Sebenarnya imannya gitu, imannya itu mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Kalau Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya, gitu. Tapi apakah ada di antara mereka yang bisa memberikan bukti atau menunjukkan ayat yang tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen? Apakah ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus beragama Kristen? Ya nggak ada Bang, gimana?
Sekarang saya tanya, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Coba tunjukin sama saya di mana Allah beragama Islam. Tunjukin ayat di mana Allah beragama Islam, silakan. Kenapa gini? Yang saya herankan, Bang. Tolong jangan pupuskan harapan saya, di mana saya masih berharap masih ada orang Islam yang waras kalau lagi ngomong agama. Pertanyaan macam apa itu, Bang? Mana dalilnya agama Islam? Gimana Anda ini? Kristen itu artinya pengikut Kristus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya. Dijadikan Yesus itu sebagai sesuatu sosok yang mengendalikan, berdaulat terhadap dirinya, menjadi penguasa orang tersebut. Nah, seperti itu juga Islam. Islam adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sosok yang berdaulat atas dirinya, yang mengendalikan hidupnya, yang menjadi tuan atau Tuhannya orang tersebut. Begitu. Lalu bagaimana Anda tanyakan di mana dalilnya Allah beragama Islam? Gimana ini? Berarti nggak ada ya? Nggak ada Ya, kan? tidak ada lah gimana. Yesus beragama Kristen. Makasih Kak Simoni. Itu sama juga tidak ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah beragama Islam. Makasih Kak Simoni. Makasih Kak Simoni. Coba Bang Sudi. Kan Saya ini Bang Sudi. Enggak, Sambian kan Nabi Isa itu kan menurut Sambian kan adalah Tuhan. Iya. Kan, ya. Nah, terus Nabi Isa sewaktunya itu kan Sebenarnya bukan Isa sih Bang, Yesus. Ya Yesus. Kan Yesus itu kan Nabi Isa kan. Isa itu adalah yang sosok diturun, Yesus yang kan palsu. kitab Injil. Yang diturunkan kitab Injil. Baik, makanya Nabi ini kita Isa yang bicarakan diturunkan. Bang. Gini. Di dalam agama Anda, Isa itu memegang-megang kitab begitu. Diturunkan kitab Injil. Iya, maksudnya berarti Isa itu ketika dia berdakwah, seperti halnya seperti Nabi agama Islam kan diturunkan Al-Qur'an. Ya. Terus Nabi Isa diturunkan kitab Injil. ya. Jadi menurut pandangan Nabi agama Isa. Islam bahwa sosok Isa itu ketika berdakwah dia membawa kitab Injil. Diturunkan, bukan bawa kitab, diturunkan oleh Allah. Nurunkannya gimana? Berarti kan Nabi Isa kan manusia. Iya, nurunkan kitabnya gimana? Apakah jatuh dari langit? Sewaktu dia menjadi nabi, dia kan kalau nabi kan apa yang disampaikan, nabi itu kan menyampaikan kalamnya Allah kan gitu. Iya, saya paham Nah, Bang. itu Yang jadi- saya tanya, apakah dia membawa kitab? Kan yang merekamnya kan Bullshit semua dah, umat sulitnya setengah mati. Bang, yang saya tanya, apakah sosok Nabi Isa di dalam Al-Quran itu dia membawa kitab? Enggak. Berarti dia tidak memegang-megang kitab di tangannya, betul? Betul. Oke. Ternyata itu bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Al-Quran, Isa itu waktu lahir saja udah megang-megang kitab. Al-Qur'an. Iya, menurut Al-Quran, sosok Nabi Isa itu ketika dia baru lahir, dia sudah pegang kitab Injil. Ya kan disembah sambian kan itu kan Nabi Isa yang baru waktu lahir itu. Yesus kan itu kan. Orang ini. Enggak. Saya kan Tadi ini, Anda soalnya katakan sosok Isa tidak memegang-megang kitab. Yesus
Sementara dalam Al-Quran, bahkan baru lahir saja dia udah megang-megang kitab. Bagaimana sosok Isa bayi sudah megang-megang kitab? Itu kan kuasa Allah. Kuasa Allah. Tadi katanya nggak megang-megang kitab. Oke lah bang, repot kalau udah kuasa Allah begini. Saya turunkan dulu bang. Saya kasih kesempatan kepada yang lain dulu ya, Muhammad Budi ya. Aduh, ya Abdul Somad, ya Adi Hidayat. Mengapakah umat kalian menjadi seperti ini? Tolong ya teman-teman ya, yang muslim-muslim yang mengerti isi Al-Quran saja, yang ngerti agama Islam. Jangan udah nggak punya ilmu, kalian naik lagi. Tapi mau gimana ya begitu semua? Oke, kita kasih naik ada Nafalea. Nafalea. Ya, Nafalea. Selamat malam. Halo Nafalea. Baik, saya turunkan ya. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman pastikan ya, pastikan teman-teman kalau kalian naik, kalian itu secara sadar naiknya. Jangan kalian naik tapi kalian itu tidak tahu kalian naik atau tidak sengaja memencet tombol naik, ya. Kita kasih naik ada Indrawati. Saya Lia. Saya pencet Indrawati, yang muncul saya Lia. Aduh, itu juga kayaknya salah pencet itu dia. Kita kasih naik ada mana tadi Indrawati ya. Ini Indrawati. Aduh. Indrawati. Ya, selamat malam Indrawati. Nah, terpental lagi. Teman-teman cek ya, cek HP kalian teman-teman. Biasanya yang Kristen-Kristen secara tidak sadar naik kemari. Tapi nanti kalau sudah naik ke atas jadi bingung. Loh begitu. Enggak sengaja bang. Coba cek lagi, cek HP kalian. Apakah kalian sedang mengajukan permintaan naik? Kalau iya, silakan dibatalkan. Kita kasih naik ada Nana. Nana Ancek. Ya. Kan terpental lagi. Oke, kita kasih naik ini ada orang mau ngajak pegang. Polisi. Selamat malam, polisi anak. Halo, selamat malam. Abang muslim bang? Ya, bapak ini muslim. Enggak, Anda muslim? Muslim. Baik. Bang, ini forum diskusi lintas agama. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, kita kasih waktunya ya. Oke, silakan diterima waktunya bang. Bang, saya punya satu statement yang sangat cetar membahana bang. Alasan seseorang itu masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Seandainya dia mengerti agama Islam, maka pasti dia akan meninggalkan agama tersebut. Kira-kira menurut Anda statement itu benar atau salah bang? Salah. Oke, kita tes boleh? Boleh. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda seorang Islam. Iya, saya Islam. Oke, saya pastikan bahwa Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam.
Kalau Anda mengerti agama Islam, pasti Anda akan membuang agama tersebut. Mau kita Kenapa? buktikan? Ya buktikan. Coba. Baik, kita buktikan ya. Bang, Anda tahu Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan? Tidak, saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, karena Anda tidak tahu, makanya Anda Islam. Anda tahu Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tahu. Tahu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada orang menikahi anak di bawah umur sekarang ini, kira-kira ditangkap polisi nggak? Contoh nih, contoh. Tergantung. Bang, Anda punya tetangga. Tetangga Anda umur 50 tahun. Menikahi anak umur 6 tahun. Kira-kira menurut Anda akan dijemput sama polisi nggak dia? Sama unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu kan beda dulu dengan sekarang, Pak. Oke, sekarang yang saya tanya, sekarang dijemput polisi nggak? Kalau sekarang sudah jelas pasti dijemput karena Oke, hukumnya dijemput berbeda. polisi. Karena apa? Hukumnya yang dulu dan sekarang berbeda. Ya, karena dianggap sebagai seorang kriminal, betul? Iya betul. Oke, sekarang betul tidak Muhammad itu suri tauladan yang baik? Ya sangat betul. Oke, suri tauladan yang baik itu berlaku sampai sekarang atau tidak? Karena berlaku. Berlaku. Nah, kalau dilaksanakan, bagaimana itu sekarang adalah perbuatan kriminal? Itu kan dulu dengan sekarang beda. Iya. Apakah sekarang Muhammad itu menjadi contoh yang baik? Iya baik. Oke, jikalau diperbuat yang dilakukan oleh Muhammad itu di tahun 2025, apakah masih tetap baik? Tidak apa-apa selama mereka setuju orang tuanya. Gimana? Memang sulit. Ada yang salah, Pak. Selama orang tuanya setuju kan tidak apa-apa. Ya, oke. Kalau misalnya nih orang tuanya setuju, contohnya Syekh Puji. Syekh Puji Ya. itu pengusaha Kuningan asal Semarang. Dia menikahi Ulfa, Maria Ulfa namanya. Ulfa atau siapa gitu namanya. Ulfa, bukan Maria Ulfa, Ulfa. Dia disetujui oleh orang tuanya, bahkan orang tuanya mendapatkan apa? Mahar atau apa begitu, ya kan? Mas kawin segala macam mendapatkan ini. Kenapa Ya, tetap betul. dijemput polisi? Padahal orang tuanya setuju. Karena hukum yang ada di negara oleh manusia sekarang ini hukumnya. Iya, artinya apa yang dilakukan oleh Muhammad jika dicontoh orang sekarang ini dianggap oleh negara sebagai perbuatan kriminal, betul? Tidak semua. Tidak semua bagi. Iya. Contoh tadi itu loh. Rasulullah. Ketika Benar, ada Rasulullah orang juga ingin Malaysia. mencontoh sunnah Rasul, menikahi anak di bawah umur, yang kata kalian itu adalah suri tauladan yang baik sepanjang masa, sepanjang zaman, tidak lekang oleh waktu, selalu saja perbuatan itu baik. Kenapa dianggap kriminal sekarang? Karena saya sudah bilang itu hukumnya. Hukum yang dibuat Berat manusia ini, sekarang ini. Oke lah bang, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Ingat pesan saya Ya. tadi bang, Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Ini dianggap dari supaya tidak diingat. Oke, baik ya, kita turunkan dia. Aduh. Jadi kalau ada yang mau membantah itu, seseorang Islam karena tidak mengerti agama Islam, silahkan tunjukkan di mana salahnya statement itu. Saudara-saudara,
Kali ini kita bahas sebuah tuduhan yang sudah sangat sering kita dengar, Taurat dan Injil itu sudah tidak asli, sudah diubah-ubah oleh manusia. Tapi, kalau memang begitu, kita perlu tanya dengan jujur, apa benar seperti itu? Atau, ada sesuatu yang salah dengan cara kita memahami? Pertama-tama, mari kita buka Al-Quran. Banyak yang menuduh Taurat dan Injil diubah berdasarkan dugaan, bukan dari isi Al-Quran itu sendiri. Al-Maidah ayat 46, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam Alkitab, Injil, dan kami jadikan di dalamnya petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, Allah sendiri mengakui bahwa Injil adalah kitab darinya. Bukan kitab yang sudah rusak, bukan kitab yang tidak bisa dipercaya. Dan lebih menarik lagi, Al-Maidah ayat 47, dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Pertanyaan besar, kalau Injil sudah diubah, mengapa Al-Quran justru menyuruh orang Kristen untuk mengikuti isinya? Kalau isinya sudah rusak atau palsu, bukankah seharusnya Allah melarang? Sekarang kita lihat apa Al-Quran katakan tentang firman Allah secara umum. Al-An'am ayat 115, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Yunus ayat 64, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi, kalau Allah sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah firman-Nya, maka kita harus konsisten. Kalau Taurat dan Injil itu benar berasal dari Allah, seperti yang diakui dalam Al-Quran, maka mustahil isinya bisa diubah oleh manusia. Kita tanya logis saja, kapan Injil dan Taurat diubah? Siapa yang mengubahnya? Dan di mana buktinya? Faktanya, ribuan manuskrip Taurat dan Injil kuno masih ada sampai hari ini, beberapa bahkan ditulis ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Contohnya, naskah Laut Mati ditemukan di gua-gua di Qumran, Palestina, isinya adalah kitab-kitab perjanjian lama, termasuk Taurat, yang sangat mirip dengan yang dimiliki orang Yahudi dan Kristen hari ini. Kalau diubah, kenapa naskah-naskah kuno itu masih sama? Dan kalau Injil sudah rusak, kenapa Allah tetap menyebutnya petunjuk dan cahaya? Beberapa orang mengatakan bahwa yang dimaksud diubah, itu bukan teksnya, tapi penafsirannya. Nah, kalau soal penafsiran yang salah, itu memang bisa terjadi di semua agama. Tetapi antara penafsiran keliru dan mengubah kitab adalah dua hal yang berbeda. Contoh, kalau saya salah mengerti isi Alkitab, bukan berarti saya sudah merusaknya. Kalau seseorang salah paham terhadap isi Al-Quran, bukan berarti Al-Quran sudah berubah. Allah menjaga firman-Nya, baik yang diberikan pada Musa, Daud, Isa, maupun Muhammad. Kalau Allah Maha Kuasa, tidak mungkin firman-Nya hilang atau rusak. Kalau firman-Nya bisa diubah oleh manusia, berarti kuasanya terbatas, kan? Sekarang kita lihat sesuatu yang menarik, jika ada yang berkata, Taurat dan Injil asli memang dari Allah, tapi isinya sudah dipalsukan. Maka kita harus tanya, di mana Injil dan Taurat asli itu sekarang? Kenapa Allah membiarkan firman-Nya hilang atau dirusak, tanpa memberikan salinan aslinya? Dan anehnya, banyak yang masih menggunakan istilah seperti, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, padahal katanya sudah rusak. Logikanya tidak nyambung. Kalau kamu yakin kitab-kitab ini sudah tidak asli, mengapa masih disebut sebagai kitab suci yang datang dari Allah? Sampai hari ini, Injil tetap menyampaikan pesan yang sama, Allah itu kudus. Manusia telah berdosa, Allah mengutus Yesus sebagai juru selamat. Melalui Yesus, kita bisa diampuni dan dipulihkan hubungannya dengan Allah. Pesan ini tidak berubah sejak pertama kali disampaikan. Dan itulah Injil, kabar baik tentang kasih dan pengampunan Allah. Kalau kamu mau tahu isinya, bacalah sendiri. Jangan hanya percaya pada tuduhan atau omongan orang. Saudara, kebenaran tidak takut diuji. Kalau Taurat dan Injil itu benar firman Allah, maka ia tidak mungkin bisa diubah oleh tangan manusia. Allah pasti melindunginya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Dan kamu bisa membacanya hari ini, bukan dengan ketakutan, tapi dengan hati yang terbuka. Jangan takut mencari kebenaran, kalau memang dari Allah, Dia tidak akan membiarkan kamu tersesat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Di video berikutnya, kita akan bahas lebih dalam, apakah Nabi Muhammad disebut dalam Alkitab. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Dan ingat, kita tidak datang untuk menyerang,
tapi untuk mengajak berpikir, karena kebenaran layak untuk dicari. Sampai jumpa di Al-Murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Murid Kristus.